Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksari Rahmanda dengan NIM 30224111116. Kita akan membahas secara menyeluruh mengenai pasar modal dan instrumen investasi. Adapun pokok-pokok bahasannya yang akan kita pelajari yaitu definisi dan konsep dasar pasar modal, fungsi-fungsi utama pasar modal, jenis-jenis instrumen investasi yang tersedia, manfaat pasar modal bagi perekonomian, dan yang terakhir langkah-langkah memulai investasi secara bijak. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Jika kita mendengar kata pasar, pasti pikiran kita langsung tertuju pada pasar tradisional, tempat orang-orang berjual beli sayuran, ikan, ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, pasar modal pada dasarnya memiliki konsep yang serupa,
Namun yang diperjualbelikan di sini bukanlah barang-barang fisik, melainkan instrumen keuangan. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai suatu ekosistem keuangan tempat bertemunya dua pihak, yaitu emiten dan investor. Siapakah emiten? Emiten adalah perusahaan atau lembaga yang membutuhkan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan ingin menanamkan modalnya agar berkembang. Bayangkan, pasar modal seperti sebuah jembatan besar yang menghubungkan dua pulau. Di satu sisi ada perusahaan yang haus akan modal untuk bertumbuh, dan di sisi lain ada para pemilik dana yang ingin uangnya bekerja menghasilkan keuntungan. Pasar modal hadir sebagai jembatan strategis yang menghubungkan keduanya secara efisien dan teratur. Ada satu karakteristik penting yang membedakan pasar modal dengan pasar keuangan lainnya, yaitu pasar modal berfokus pada instrumen keuangan jangka panjang, yakni instrumen dengan tenor lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan pasar uang yang memperdagangkan instrumen jangka pendek seperti deposito dan sertifikat bank. Pasar modal menawarkan instrumen-instrumen yang dirancang untuk jangka panjang. Instrumen-instrumen tersebut meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Di Indonesia, pasar modal diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Bursa Efek Indonesia berperan sebagai fasilitator dan pengelola tempat berlangsungnya transaksi secara terorganisir, adil, dan transparan. Pasar modal sering disebut sebagai jantung perekonomian suatu negara. Mengapa demikian? Karena seperti halnya jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, pasar modal berperan memompa aliran modal ke seluruh sektor perekonomian. Terdapat dua fungsi utama yang diemban oleh pasar modal, yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Fungsi keuangan pasar modal berkaitan dengan perannya dalam memberikan kesempatan imbal hasil bagi para pemilik dana. Artinya, pasar modal menyediakan sarana bagi investor untuk memperoleh keuntungan dari dana yang mereka investasikan, sesuai dengan pilihan instrumen dan profil risiko masing-masing. Konsep ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, investasi di pasar modal memberikan peluang keuntungan yang berpotensi lebih besar dibandingkan sekedar menyimpan uang di tabungan biasa. Namun, tentu saja setiap potensi keuntungan selalu datang beriringan dengan risiko yang perlu dipahami dan dikelola dengan bijak. Adapun fungsi ekonomi pasar modal adalah mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor yang siap menanamkan modal. Fungsi ini memiliki dampak yang sangat luas bagi perekonomian. Ketika sebuah perusahaan berhasil memperoleh dana melalui pasar modal, perusahaan tersebut dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan produktif, memperluas kapasitas produksi, membuka cabang baru, mengembangkan teknologi, ataupun menciptakan lapangan kerja baru. Semua ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain dua fungsi utama tersebut, pasar modal juga mengemban fungsi-fungsi penting lainnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada fungsi likuiditas. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibeli dan dijual dengan relatif mudah tanpa menyebabkan perubahan harga yang drastis. Ini berarti investor dapat mengkonversi aset keuangan mereka menjadi uang tunai dengan cepat bila diperlukan. Lalu yang kedua ada fungsi transparansi.
Pasar modal mewajibkan semua pihak yang terlibat, terutama perusahaan yang listing atau tercatat di bursa, untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Hal ini menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil dan terinformasi. Lalu ketiga, ada fungsi penilaian aset. Nilai instrumen keuangan di pasar modal ditentukan secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang berlangsung secara dinamis. Artinya, harga yang terbentuk mencerminkan penilaian kolektif seluruh pelaku pasar berdasarkan informasi yang tersedia. Pembahasan mengenai instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal. Bagian ini sangat penting karena pemahaman yang baik tentang setiap instrumen akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas di masa depan. Secara umum, ada 3 instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing memiliki karakteristik, potensi keuntungan, dan profil risiko yang berbeda-beda. Yang pertama ada saham, instrumen kepemilikan. Instrumen pertama yang akan kita bahas adalah saham. Secara sederhana, saham adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Bayangkan sebuah perusahaan roti yang ingin mengembangkan usahanya dengan membuka pabrik baru. Namun, modal yang dimiliki tidak mencukupi. Perusahaan tersebut kemudian memutuskan untuk menjual sebagian kepemilikannya kepada publik melalui pasar modal dalam bentuk saham. Ketika Anda membeli saham perusahaan tersebut, maka secara hukum Anda telah menjadi salah satu pemilik perusahaan roti itu, meskipun dalam persentase yang sangat kecil. Sebagai pemegang saham, Anda memiliki hak atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan. Keuntungan dari investasi saham dapat datang dari 2 sumber utama, yaitu yang pertama ada dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Apabila perusahaan meraih laba yang baik dan memutuskan untuk membagikannya sebagian labanya, maka Anda sebagai pemegang saham berhak mendapatkan dividen secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki. Lalu yang kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Apabila Anda membeli saham pada harga tertentu, kemudian menjualnya ketika harga naik, maka selisih positif tersebut disebut capital gain. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa saham juga mengandung risiko. Harga saham dapat berfluktuasi naik dan turun sesuai dengan kondisi pasar, kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, hingga sentimen investor. Oleh karena itu, saham umumnya dikategorikan sebagai instrumen dengan potensi keuntungan tinggi, namun sekaligus dengan risiko yang tinggi pula, atau dikenal dengan prinsip high risk, high return. Lalu yang kedua, obligasi atau instrumen utang. Instrumen kedua adalah obligasi. Jika saham merepresentasikan kepemilikan, maka obligasi merepresentasikan utang. Secara definisi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak, baik perusahaan maupun pemerintah, sebagai instrumen untuk menghimpun dana dari investor dengan kewajiban membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Misalkan, pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan tol, pemerintah dapat menerbitkan surat berharga negara atau SBN.
Salah satu jenis obligasi yang kemudian dibeli oleh masyarakat. Dengan membeli SBN tersebut, masyarakat pada dasarnya meminjamkan uang kepada pemerintah. Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji membayar bunga yang disebut kupon secara berkala. Misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, dan akan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dibandingkan dengan saham, obligasi secara umum memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Hal ini karena pendapatan dari obligasi, yaitu pembayaran kupon, relatif lebih dapat diprediksi dan lebih stabil. Oleh karena itu, obligasi sangat cocok bagi investor yang memiliki profil risiko konservatif, yaitu mereka yang mengutamakan keamanan investasi dibandingkan mengejar keuntungan maksimal. Tentu saja dengan risiko yang lebih rendah, potensi keuntungan obligasi juga umumnya lebih terbatas dibandingkan saham. Inilah yang disebut sebagai trade-off antara risiko dan imbal hasil dalam dunia investasi. Lalu yang ketiga ada reksadana, investasi kolektif yang dikelola profesional. Instrumen ketiga reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi kolektif yang menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola dalam suatu portofolio efek oleh seorang profesional yang disebut manajer investasi. Gambaran sederhananya, anggaplah Anda dan 9 teman ingin berinvestasi, namun masing-masing mereka kurang memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup untuk mengelola investasi sendiri. Kalian sepakat mengumpulkan dana bersama dan menyerahkannya pengelolaannya kepada seseorang ahli keuangan yang berpengalaman. Sang ahli inilah yang akan memutuskan di instrumen apa dana tersebut akan diinvestasikan, kapan membeli dan kapan menjual. Konsep inilah yang mendasari reksadana. Reksadana sangat cocok bagi investor pemula karena beberapa alasan. Pertama, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal untuk mulai berinvestasi. Kedua, Anda tidak perlu memantau pasar setiap saat karena hal itu sudah menjadi tugas manajer investasi. Dan ketiga, dengan modal yang relatif terjangkau, Anda sudah dapat berinvestasi di portofolio yang terdiversifikasi. Terdapat beberapa jenis reksadana yang perlu Anda ketahui. Disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Yang pertama ada reksadana saham. Sebagian besar dana diinvestasikan pada saham, potensi keuntungan tinggi namun risikonya juga tinggi. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar dana diinvestasikan pada obligasi. Risiko lebih rendah dengan pendapatan yang lebih stabil. Lalu yang ketiga, reksadana campuran. Dana diinvestasikan pada kombinasi saham dan obligasi. Profil risiko berada di antara keduanya. Yang terakhir, reksadana pasar uang. Dana diinvestasikan pada instrumen pasar uang jangka pendek. Risiko paling rendah, cocok untuk investor yang sangat konservatif. Perbandingan dari ketiga instrumen tersebut yaitu saham menawarkan potensi keuntungan tertinggi namun dengan risiko yang tinggi pula. Obligasi menawarkan potensi keuntungan menengah dengan risiko yang lebih terukur. Sementara reksadana menawarkan imbal hasil yang bervariasi tergantung jenisnya dengan keunggulan pengelolaan profesional. Yang perlu diingat adalah tidak ada instrumen yang mutlak terbaik untuk semua orang. Pilihan instrumen yang tepat sangat bergantung pada tujuan finansial, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko masing-masing individu. Selain memahami definisi, fungsi, dan instrumen investasi,
kita akan memperluas perspektif kita untuk melihat bagaimana pasar modal memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertama dan paling fundamental dari pasar modal adalah kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika modal mengalir dari investor ke perusahaan-perusahaan melalui pasar modal, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menggunakan dana tersebut untuk berekspansi, berinovasi, dan meningkatkan kapasitas produksinya. Ekspansi perusahaan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Dengan demikian, pasar modal yang aktif dan sehat merupakan salah satu mesin penggerak utama perekonomian suatu negara. Yang kedua, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Manfaat kedua adalah terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas di dunia usaha. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek diwajibkan untuk melaporkan kinerja keuangan mereka secara berkala dan terbuka secara publik oleh regulasi. Kewajiban ini mendorong perusahaan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab dan profesional. Selain itu, transparansi informasi ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan rasional. Pada akhirnya, hal ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang ketiga, menarik investasi asing dan memperkuat nilai tukar. Pasar modal yang sehat dan likuid juga berperan penting dalam menarik arus investasi asing ke dalam negeri. Ketika investor asing melihat bahwa pasar modal suatu negara dikelola dengan baik, transparan, dan menawarkan peluang keuntungan yang kompetitif, mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Masuknya investasi asing ini tidak hanya menambah likuiditas pasar, tetapi juga memperkuat nilai mata uang nasional dan memberikan devisa bagi negara. Sebaliknya, kondisi pasar modal yang tidak stabil seringkali menjadi sinyal negatif yang dapat memicu keluarnya modal asing, fenomena yang disebut sebagai capital outflow. Yang keempat, pasar modal sebagai indikator kesehatan ekonomi. Satu hal yang perlu kita pahami, perkembangan pasar modal seringkali dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika indeks harga saham gabungan seperti IHSG di Indonesia menunjukkan tren kenaikan, hal itu umumnya mencerminkan sentimen positif dunia usaha dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian ke depannya. Sebaliknya, penurunan tajam indeks saham seringkali menjadi sinyal adanya kekhawatiran atau ketidakpastian dalam perekonomian. Inilah mengapa para ekonom, pengambil kebijakan, hingga pelaku bisnis selalu memantau perkembangan pasar modal sebagai salah satu barometer kondisi perekonomian. Bagaimana sih memulai investasi di pasar modal secara bijak dan terencana? Langkah pertama yaitu kita harus memahami pasar dan instrumennya. Jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang Anda tidak pahami. Prinsip ini terdengar sederhana, namun seringkali diabaikan. Banyak orang yang terburu-buru berinvestasi hanya karena ikut-ikutan tren atau tergiur iming-iming keuntungan yang cepat,
tanpa benar-benar memahami risiko yang menyertainya. Hasilnya seringkali berujung pada kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, teruslah belajar. Baca buku-buku tentang investasi, ikuti seminar dan webinar keuangan. Manfaatkan berbagai sumber edukasi terpercaya yang kini tersedia secara luas, termasuk di platform digital. Bursa Efek Indonesia sendiri menyediakan berbagai materi edukasi yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat umum. Langkah kedua, tentukan tujuan finansial dan profil risiko. Sebelum memilih instrumen investasi, sangat penting untuk terlebih dahulu menetapkan tujuan finansial Anda dengan jelas. Apakah Anda berinvestasi untuk mempersiapkan dana pensiun dalam jangka panjang, ataukah untuk keperluan yang lebih dekat seperti biaya pernikahan atau uang muka rumah dalam beberapa tahun ke depan? Selain tujuan finansial, Anda juga perlu mengenali profil risiko diri sendiri. Seberapa besar kerugian yang masih dapat Anda toleransi tanpa mengganggu stabilitas keuangan dan psikologis Anda? Apakah Anda termasuk tipe investor yang agresif, moderat, atau konservatif? Pemahaman yang jelas tentang tujuan dan profil risiko inilah yang akan membantu Anda dalam memilih instrumen investasi yang paling sesuai. Tidak ada instrumen yang cocok untuk semua orang. Yang ada adalah instrumen yang tepat untuk profil dan tujuan investasi masing-masing individu. Langkah ketiga, diversifikasi portofolio. Ada sebuah pepatah lama dalam dunia investasi yang sangat relevan. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Pepatah ini menggambarkan pentingnya diversifikasi dalam pengelolaan portofolio investasi. Diversifikasi berarti menyebarkan investasi Anda ke berbagai instrumen dan sektor yang berbeda, sehingga risiko kerugian di satu instrumen dapat dikompensasi oleh kinerja instrumen lainnya. Misalnya, alih-alih menaruh seluruh dana di saham satu perusahaan saja, Anda bisa membagi investasi ke beberapa saham perusahaan dari berbagai sektor, ditambah dengan sebagian dana di obligasi atau reksadana. Diversifikasi yang cerdas adalah strategi terbaik untuk meminimalkan risiko sekaligus mengoptimalkan potensi keuntungan jangka panjang. Langkah keempat, mulailah lebih awal. Salah satu keunggulan terbesar yang Anda miliki sebagai mahasiswa adalah waktu. Dalam dunia investasi, waktu adalah aset yang paling berharga. Semakin awal mulai berinvestasi, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan dari efek compounding atau bunga berbunga. Compounding bekerja dengan cara menghasilkan keuntungan tidak hanya dari modal awal, tetapi juga dari keuntungan yang telah Anda peroleh sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, efek ini menjadi semakin kuat dan dapat menghasilkan pertumbuhan kekayaan yang signifikan. Anda tidak perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai berinvestasi. Dengan kemajuan teknologi finansial saat ini, Anda dapat mulai berinvestasi di reksadana. Misalnya, dengan modal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari puluhan ribu rupiah. Yang terpenting adalah memulai, meskipun dengan jumlah kecil dan mempertahankan konsistensi. Pasar modal adalah ekosistem keuangan yang mempertemukan emiten dengan investor, dengan peran yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal mengemban fungsi keuangan dan fungsi ekonomi sebagai dua pilar utamanya, dilengkapi dengan fungsi likuiditas, transparansi, dan penilaian aset. Tiga instrumen investasi utama saham yang menawarkan potensi return tinggi dengan risiko tinggi,
Obligasi memberikan pendapatan lebih stabil dengan risiko lebih terkendali, serta reksadana yang cocok bagi pemula karena dikelola secara profesional dan manajer investasi. Pasar modal memberikan manfaat yang sangat luas bagi perekonomian, mendorong pertumbuhan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas, menarik investasi asing, serta berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi nasional.